Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari subscriber kita yang bernama Haryanto Saro. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul 15 hari hidup di alam lain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawain di sini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kenalkan, namaku Dewi, seorang mahasiswi di salah satu universitas di Sulawesi Selatan. Umurku 24 tahun. Di sini aku menceritakan sebuah pengalaman yang bisa dibilang horor dan banyak misteri di dalamnya. Cerita ini berawal saat usiaku masih 18 tahun. Tepatnya saat aku masih duduk di bangku kelas 3 SMK. "Wih, hari kelulusan ntar kita ngedaki gunung yuk," ucap temanku Aldi. Aldi merupakan salah satu sahabatku karena kami bersekolah di sekolah yang sama saat masih duduk di bangku SD sampai naik di bangku SMK. Dia merupakan siswa yang populer di kalangan siswi di sekolahku. Maklumlah, wajah yang rupawan dengan sifat yang baik mampu memikat banyak hati wanita di sekolahku dulu. Walaupun aku sebagai sahabatnya tahu dia merupakan pria yang pemalu kepada wanita. Makanya walaupun banyak wanita yang mendekatinya, belum ada satupun yang mampu membuatnya jatuh hati. Oh ya, balik ke cerita. "Idih, emang lu pernah ngedaki ya pak?" Sahutku yang saat itu masih mengunyah nasi kuning di mulutku. Karena saat itu kita sedang makan di kantin sekolah. "Ya nggak apa-apa, kan bisa ntar lihat panduannya di internet. Gampang itu mah," balas Aldi menimpali ucapanku. "Ye, emang lu pikir naik gunung gak capek apa? Ntar kalau gua capek, lu mau ngegendong gua?" Sahutku bercanda. "Iya, gua gendong lu, tapi habis itu gua buang ke jurang, mau?" balas Aldi menimpuk kepalaku dengan sedotan. "Sekate-kate lu bang. Tapi siapa aja nih yang mau ikutan?" timbalku kepadanya. "Kita berdua aja kali, biar vibes romantisnya dapat," balasnya mencubit pipiku yang membuat banyak mata langsung memandangi kami bingung. "Jis, kampret ih," ucapku menggeser tangannya dengan sewot dari pipiku. "Mau ya mau, ayolah buat rayain kelulusan kita nih," rayunya dengan memasang wajah yang sok manis. Walaupun memang manis sih, sejenak aku berpikir, menimbang-nimbang ajakan dari Aldi. Bukan masalah apanya, tapi di antara kami belum ada yang pernah mendaki. Masa mendaki modal dengkul doang? Akhirnya aku mengiyakan ajakannya tersebut. Hitung-hitung buat merayakan kelulusan kami, walaupun belum tentu kami lulus. Hari pengumuman pun tiba. Aku dan Aldi serta teman kelas yang lain sedang menunggu di pinggiran lapangan. Sesekali beberapa adik kelas menyapa Aldi. Ya, hanya Aldi. Padahal kami duduk lumayan banyak di situ. "Aduh, nasib orang ganteng ya gini," katanya setelah adik kelas tersebut lewat. "Ih," cibirku dengan gaya seperti orang pengen muntah. Satu persatu guru pun naik ke mimbar, menyampaikan pendapat serta saran kepada kami, siswa kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus. Di akhir pidato, kepala sekolah kami menyuruh kami ke papan pengumuman untuk melihat nama-nama yang lulus serta yang tidak lulus. Aku dan Aldi pun berhambur menuju papan pengumuman untuk mengecek nama kami. Dengan susah payah kami menerobos antrian yang cukup padat karena banyak siswa yang ingin mengecek nama mereka masing-masing. Banyak siswa yang girang setelah mereka tahu mereka lulus. Namun tidak sedikit pula yang menunjukkan wajah sedih, bahkan ada yang sampai menangis setelah sampai di depan papan pengumuman. Aku dan Aldi pun berjibaku mencari nama kami.
Aku lihat Aldi melompat setelah melihat namanya berada di deretan siswa yang lulus. Sebaliknya, aku masih sibuk mencari namaku. Aku melompat kegirangan setelah tahu aku juga lulus. Refleks, aku pun melompat kegirangan dan memeluk Aldi. "Kak, ada apa ya?" Aku tercengang saat mendengar suara dari orang yang aku peluk, bukanlah suara Aldi. Aku melepaskan pelukan dan memandang wajahnya. Spontan aku mundur dan langsung malu semalu-malunya, karena ternyata orang yang aku peluk itu bukanlah Aldi. Dengan menutup wajah, aku langsung menerobos antrian dengan tergesa-gesa karena malu. Melihat sebagian siswa menertawaiku, setelah lolos keluar antrian, aku celingak-celinguk mencari keberadaan Aldi. "Woi, sini!" Aku lihat Aldi melambaikan tangan di depan pos satpam. Segera aku berlari menghampirinya. "Lu kok pergi gak ngajak gua sih?" ucapku setelah sampai di dekatnya. "Ye, lo aja kali yang budek. Udah aku tanya berapa kali, lu gak nyaut. Ya gua pergilah," balasnya lalu menaiki motornya. "Lu mau kemana?" tanyaku. "Ayo naik." "Katanya mau ngedaki kan?" sahutnya lalu mengenakan helm. "Waduh, seriusan nih?" tanyaku memastikan. "Udah naik aja sih Wi, gak usah banyak tanya." Paksanya menarik tanganku untuk naik ke jok belakang motornya. Tidak bisa menolak, aku pun menuruti permintaannya itu. Banyak pandangan siswi yang seperti iri melihatku berboncengan dengan Aldi. Padahal kan emang aku dan dia sudah seperti adik dan kakak. Walaupun sesekali perasaan kagum muncul di benakku, dan selalu aku tepis dan mengatakan pada diriku sendiri bahwa Aldi adalah sahabatku, tidak akan ada yang berubah. Motor Aldi pun melaju, menerobos padatnya lalu lintas di kota Makassar. 20 menit kemudian, Aldi berhenti di depan toko yang bertuliskan penyewaan alat mendaki. Kami pun masuk dan mencari-cari alat yang kami butuhkan nanti. Setelah mendapatkan semua yang kami butuhkan, Aldi mengajakku ke kafe terlebih dahulu. Padahal rasanya aku sangat capek, hanya ingin segera pulang dan tidur. "Ayo ke kafe dulu," ajaknya saat kami sudah di jalan. "Ngapain sih, capek aku," balasku malas. "Ayo, gue yang traktir," ucapnya sambil memandangku dari kaca spion. "Ayo," balasku sumringah. "Katanya kagak mau, pas bilang ditraktir langsung semangat," ucapnya geleng-geleng kepala. Dia pun langsung menancap gas menuju sebuah kafe yang sering kami kunjungi sepulang sekolah. Setelah sampai, Aldi langsung memarkirkan motornya dan menggandeng tanganku menuju ke dalam kafe. Sejenak beberapa mata memperhatikan kami. Aku melihat seorang wanita yang memperhatikan kami dengan wajah yang kurang suka. Aku mengingat kembali di mana aku pernah melihatnya. Aku mencolek Aldi, memberinya kode. Aldi pun menoleh ke wanita tersebut, lalu membuang muka. Wanita itu tampak menundukkan wajahnya setelah melihat respon Aldi yang seperti itu. Dia adalah Rahmi, salah satu siswi yang pernah dekat dengan Aldi, tapi ditinggalkan oleh Aldi setelah ketahuan menjelek-jelekanku di kalangan siswi lain. Aldi langsung memegang tanganku dan memilih bangku yang agak jauh dari tempat Rahmi duduk. Sejenak aku memandang Rahmi. Dia segera ke kasir dan melengos pergi dengan wajah yang masam. Lu sengaja ya Al, buat bikin dia cemburu? Berarti gua dibuat jadi bahan panas-panasin doang, ucapku setelah Rahmi telah keluar dari kafe tersebut. Sejenak Aldi menghembuskan nafas berat, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Lu kenapa sih Al?" tanyaku kembali sambil menatapnya. "Enggak apa-apa kok Wi, udah minum dulu Ki, jusnya keburu dingin," balasnya tanpa menjawab pertanyaanku. "Ya kan jus emang dingin Bambang," ujarku. "Gua sebenarnya pengen cerita Wi, tapi ntar dikiranya gua aneh atau apalah," terangnya kembali sembari meminum kopi susu yang dia pesan. Tidak lupa dia mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya dan membakarnya. Kemudian aku lihat dia menghirup dalam-dalam rokok tersebut, seperti ada beban yang sedang dia pikirkan. "Ya elah, lu kan emang aneh dari dulu. Gak bisa serius, ujung-ujungnya bercanda. Ganteng tapi jomblo, aduh," ujarku mencibirnya. "Jomblo gini tapi lu suka kan? Buktinya lu gak pernah nolak pas gua ajak pergi. Lu suka ya sama gua? Jujur aja sih Wi," terangnya sambil menatapku dengan memincingkan mata. Meminta jawaban dariku. Aku tersedak di berondol pertanyaan seperti itu.
Enggak apa sih? Jawabku memalingkan pandangan. Gini Wi, kenapa ya? Akhir-akhir ini gue sering mimpiin kakek-kakek berjanggut putih, menggunakan sorban, berkuda, dan berpakaian perhiasan layaknya anggota kerajaan zaman dulu. Terus setiap kali aku tanya itu, cuma dibalas senyum doang. Anehnya lagi, itu gue mimpi itu udah beberapa kali. Ceritanya panjang lebar. Aku sejenak berpikir, mengartikan cerita dari Aldi barusan. Aku agak ragu, karena biasanya Aldi tidak bisa serius bila kita sedang berdua seperti ini. Bisa jadi itu cuma karena lu belum mandi wajib sih. Jawabku bercanda mengomentari ceritanya tersebut. Aldi hanya memasang wajah datar dan tidak menanggapi celotehanku tersebut. Males ngomong sama lu, udah ah. Jadi gimana nih rencana kita kemarin? Ujarnya menanyakan kembali topik pendakian yang kami rencanakan dari awal. Gua mah sebisanya lu Al, kan lu yang bonceng gua. Lagian lu yang ngajak gua kan? Jawabku. Besok aja gimana Wi? Tanyanya kembali. Ih, gak capek lu? Masa gak ada istirahat sih? Balasku sembari mengambil cemilan yang ada di atas meja. Gua paling biasanya besok Wi, soalnya 3 hari lagi itu pengen ke rumah nenek yang di kota M buat ziarah. Ujarnya bercerita. Ya udah deh, gue ikut rumah, tapi temenin gue izin sama ortu ya. Terus lu yang buat alasan, oke? Tanyaku memastikan. Oke sip, udah kalau gitu. Balasnya terlihat bahagia. Kami pun menghabiskan minuman kami dan menuju pulang sehabis adzan Isya berkumandang. Maklumlah, aku anak perempuan yang amat dijaga oleh orang tuaku. Jika bukan karena Aldi yang sudah sangat dekat dengan keluargaku, tidak mungkin aku memiliki kesempatan untuk pergi mendaki. Ingat ya, besok jam 7 gue kesini buat jemput lo. Kalau belum bangun, gue siram air comberan. Ujarnya setelah berhenti di depan rumahku. Iya bawel amat sih, balasku sewot. Oke dah, sholat terus langsung istirahat biar gak capek besok. Ucapnya setelah berlalu menjauh. Aku tersenyum, melambaikan tangan melihat Aldi yang sudah menjauh dari pandanganku. Wi, Dewi, bangun. Aku mendengar suara berisik di telingaku. Sangat pelan, namun dapat kurasakan hembusan nafasnya. Aku mengercapkan mata, sejenak menarik nafas panjang dan memperbaiki perasaanku yang masih setengah sadar. Perlahan aku buka mataku. Tidak ada seseorang yang kulihat. Aku hampir terlonjak kaget saat berbalik badan dan melihat Aldi yang sudah rebahan di dekatku dengan pakaian outdoor, layaknya orang yang ingin pergi survival di hutan. Akhirnya bangun, ucapnya setelah duduk dan tersenyum melihatku yang malu karena wajahku pasti masih berantakan. Aku tidak menjawabnya. Lekas aku bangun dan berlari kecil menuju kamar mandi, membasuh wajah dan memperbaiki perasaanku. Aku keluar kamar mandi mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Kosong. Aldi sudah tidak ada. Kemana dia? Batinku. Tidak berpikir lama, aku segera meraih handuk dan mandi. Setelah mandi, aku membuka lemariku, memilih setel apa saja yang cocok untuk aku gunakan naik gunung nanti. Aku meraih baju kaos lengan panjangku, tidak lupa mengambil jaket army yang cukup tebal. Kemudian celana gunung yang sangat jarang aku gunakan. Setelah selesai, aku meraih tas gunung yang aku sewa kemarin bersama Aldi. Kemudian menuju dapur untuk sarapan. Mau naik gunung Wi? Tanya mama setelah aku duduk di kursi meja makan. Iya mah, bareng Aldi kok, jawabku lalu menenggak air putih di hadapanku. Iya mama tahu kok, Aldi udah cerita tadi. Itu cuma berdua. Tanya kembali mama. Iya mah, emang kenapa? Tanyaku balik, melihat wajah mama yang seperti memikirkan sesuatu. Enggak, emang kamu dengan Aldi gak ada hubungan apa-apa Kawi? Tanya mama membuatku hampir tersedak saking kagetnya mendengar pertanyaan tersebut. Iyalah mah, gak ada lah. Lagian kan mama tahu, aku dan Aldi kan udah sahabatan sejak kecil dulu, terangku kepadanya. Tapi kan bisa saja kamu punya perasaan kepada Aldi Wi. Lagian Aldi kan tampan, baik, keluarganya juga baik kan? Ujar mama yang membuatku salah tingkah dibuatnya. Buru-buru aku menghabiskan makanan di piringku dan pamit ke teras untuk menemui Aldi. Bukan tidak sopan,
Tapi aku takut mama melihat wajahku yang sudah memerah. Sesampainya di teras, aku melihat Aldi sedang menikmati kopi dan sebatang rokok sembari merapikan kembali tali sepatunya. Sapaku berdiam di dekatnya. Dia melonjak kaget dan membuatku tertawa melihat ekspresinya yang lucu. "Ngagetin tau Wi, aku kira bidadari tadi, ternyata kamu," ujarnya saat aku sudah duduk di dekatnya. "Aduh, masih pagi udah gombal, gak mempan," balasku. "Iya deh, iya. Sudah siap kan kamu?" tanyanya. "Udah dong," jawabku. "Ini udah jam 7:30 loh, padahal katanya bangun jam 7, ujarnya kembali. "Namanya juga tidur Al, mana bisa lihat jam," terangku kepadanya. "Iya deh, cewek mas selalu benar kan. Jadi langsung berangkat nih?" tanyanya lagi sembari menghabiskan kopi yang sisa setengah gelas. "Boleh, emang mau kemana dulu?" jawabku kemudian balik bertanya. "Paling ke Indomaret dulu buat beli logistik sama cemilan buat di atas ntar," terangnya lalu berdiri meraih helm kemudian menyodorkannya kepadaku. Aku kemudian pamit ke ibu. Tidak lupa aku memberitahu ibu untuk memberitahukan hal ini ke ayah. Maklum jam segini ayahku sudah berangkat kerja, sehingga aku belum sempat izin kepadanya. Kami berdua pun pamit, kemudian segera menuju Indomaret terdekat sesuai yang direncanakan oleh Aldi. Sehabis membeli semua yang diperlukan, kami langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju gunung yang akan kami tuju. Ya, Gunung Pawangkaraeng yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Gunung tersebut memiliki ketinggian kira-kira 2700 mdpl. Walaupun tidak setenar seperti gunung-gunung di Jawa, namun bagi kami warga sekitar, gunung tersebut bisa dijadikan ikonik wilayah kami. Bawah Karaeng sendiri memiliki arti mulut Tuhan atau Raja. Kami telah sampai di pos atau base camp di jalur pendakian Bawah Karaeng via Lembana. Ya, via paling mudah buat pemula seperti kami berdua. Alasannya tentu saja untuk aku dan Aldi jalur ini sangat cocok. Aldi masuk ke pos registrasi tersebut, tidak lupa memintaku menunggu di depan pos saja. Terlihat Aldi menunjukku. Mungkin petugas pos bertanya teman pendaki yang akan ditemani. Aku tersenyum. Aldi membalasnya dengan memasang wajah meledek sambil menjulurkan lidahnya. Aku hanya tertawa melihat tingkahnya tersebut yang tidak kenal tempat. Selesai mendaftar, kami pun mulai pendakian. Tidak lupa Aldi mengajakku untuk melakukan doa terlebih dahulu. Dia mengeluarkan sebuah tasbih berwarna biru muda yang sangat indah. "Itu apa Al? Tumben lu bawa begituan?" tanyaku menunjuk tasbih tersebut. "Oh, ini tasbih dikasih sama bapak, katanya peninggalan kakek dulu," jawabnya kembali melanjutkan doanya. Sekitar pukul 11 siang kami sudah berjalan memasuki area pendakian. Lahan dan kebun warga menjadi pemandangan pertama yang kami nikmati. Masih diisi dengan tingkah Aldi yang membuat aku tertawa dan kadang memintaku untuk bernyanyi. Ya, dia sangat suka mendengarkan aku bernyanyi. Entah apa yang dia suka, padahal bagiku suaraku tidaklah bagus. Setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab suaraku bisa menenangkannya. Sudah beberapa pos aku dan Aldi lewati, dan pemandangan sekarang sudah berbeda dari pemandangan pertama yang kami lihat. Beberapa pohon cemara dan pinus serta ilalang setinggi lutut menjadi hal yang menemani pendakian kami saat itu. Sesekali aku meminta Aldi berhenti sejenak untuk memberiku waktu mengatur nafas serta mengistirahatkan lutut yang sudah terasa nyeri akibat melewati medan yang cukup menyiksaku. "Mau aku gendong?" tanya Aldi tiba-tiba saat kami sedang beristirahat di bawah sebuah pohon. Jawabku gelagapan karena ditanya seperti itu. Kurasakan wajahku memerah akibat malu. Ditatap dalam oleh Aldi yang berjongkok di hadapanku sambil tersenyum, yang mampu membuatku salah tingkah. Kulihat wajahnya yang sekarang dibasahi dengan keringat. Walaupun tidak kelihatan capek, aku tahu Aldi hanya berpura-pura kuat di hadapanku. Lap dulu itu muka, udah kayak gorengan tahu nggak?" ujarku sambil menyodorkan sapu tangan kepadanya. "Tanganku sakit Wi, lapin boleh nggak?" ujarnya bertingkah manja. "Idih, lap sendirilah,
Manja amat jadi cowok, cibirku sembari melempar sapu tangan kepadanya. Aldi hanya tertawa lalu bersender di pohon pinus. Suara orang mengobrol mengalihkan pandanganku kepada Aldi. Aku melirik jalur pendakian. Dari atas, aku melihat beberapa orang pendaki berjalan. "Misi kak," sapa pendaki tersebut saat melewatiku. Aku hanya tersenyum membalas sapaan dari pendaki tersebut. Mereka terdiri dari 1 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Yang aku tebak, mereka seumuran denganku dan Aldi. Kulirik 2 orang perempuan yang berjalan paling belakang. Mereka sedang menyapa Aldi dengan memasang wajah yang sok manis. Menurutku, entah kenapa aku merasa tidak suka melihat tingkah mereka. Aldi membalas sapaan mereka dan malah menyuruh mereka beristirahat dulu. "Idih, cari muka banget," nyinyirku dalam hati. Melihat tingkah Aldi, kedua orang perempuan tersebut pun memanggil temannya yang sudah berjalan duluan di depan dan meminta mereka beristirahat dulu. Salah satu perempuan tersebut langsung duduk di dekat Aldi dan menawarkan cemilan yang mereka bawa. Aku saat itu merasa orang pinggiran yang tidak dianggap. "Wih, sini gabung," saut Aldi memanggilku sambil melambaikan tangan. "Iya, aku di sini saja," balasku datar lalu memalingkan muka. "Itu pacarmu kak?" Aku dengar salah satu dari perempuan tersebut bertanya kepada Aldi. "Oh bukan, itu temanku," jawab Aldi, mampu membuat dadaku terasa agak sesak. Memang benar apa yang dikatakan Aldi, aku hanya teman. Tapi kenapa aku merasa tidak terima? Aku menarik nafas panjang, mencoba menstabilkan perasaanku. Selang beberapa menit, aku mengajak Aldi melanjutkan perjalanan dengan alasan waktu sudah sore. Padahal sebenarnya aku tidak tahan mendengar serta melihat tingkah kedua pendaki perempuan tersebut yang seperti baru melihat laki-laki saja. "Udah cukup istirahatnya, Wi?" tanya Aldi saat aku sudah berdiri. "Iya udah, ayo udah sore nih," ujarku lalu berjalan tanpa menunggu Aldi. Wi, tunggu," panggil Aldi. Aku tidak menoleh, terus berjalan, membuat Aldi buru-buru pamit ke para pendaki tersebut, lalu mengambil carrier dan segera berlari mengejarku. "Astaga Wi, ditinggalin gitu aja," ucap Aldi saat sudah berjalan sejajar denganku. "Ya udah, balik situ aja sono, biar gue jalan sendiri aja," balasku memasang wajah masam. "Kamu cemburu Wi?" tanyanya. "Idih, apaan sih?" sautku. Aldi hanya tersenyum, lalu berjalan di depanku. "Iya Al, gue cemburu," kataku dalam hati. Tidak mau Aldi tahu hal tersebut, bukan jual mahal, tapi aku tidak mau hubungan kami sebagai sahabat akan rusak apabila aku mengikuti perasaanku tersebut. Sekitar pukul 5:30 sore kami telah sampai di pos 7. "Gimana nih Wi, kamu sanggup jalan malam kah? Sisa 1 jam doang kok, ntar bisa ngecamp di pos 8. Terang Aldi saat kami beristirahat di pinggir jalur saat itu. "Gua nggak apa-apa kok," jawabku masih dengan nada cuek. "Ya udah deh, kita sholat dulu kalau gitu. Gue jadi imam lu, kan itu yang lu mau," ucap Aldi sembari memasang wajah meledek. Nggak tahu apa, orang lagi emosi juga malah dipercandain. "Ih, apa sih?" ujarku melengos dan memalingkan wajah. Menatap ke jalur atas yang mulai terlihat gelap, Aldi mengeluarkan sebotol air mineral lalu mengambil air wudhu. Setelah itu dia menyodorkan botol air tersebut yang tersisa setengah. Aku segera mengambil air wudhu dan mengganti baju yang aku kenakan karena sudah dibasahi keringat. Aldi melakukan adzan yang ternyata dia memiliki suara yang sangat indah, mampu membuatku tersentuh. Selesai azan, Aldi memberiku isyarat agar ke dekatnya untuk segera melakukan sholat maghrib. Aku segera menuju ke tempat yang ia tunjuk. Hatiku berdebar, membayangkan apabila nanti Aldi benar-benar menjadi imam sholatku. Walaupun aku tidak tahu pasti apakah Aldi juga memiliki perasaan yang sama terhadapku. Sholatku terasa lebih khusyuk karena diiringi lantunan ayat suci Aldi yang sungguh membuatku adem. Selesai sholat, Aldi langsung mengulurkan tangannya kepadaku. Tanpa sadar, aku meraih tangannya, menempelkan ke dahiku. Aku baru sadar saat Aldi tertawa. Aku langsung menutup muka dan berbalik badan, saking malu aku dibuatnya. "Cie, yang bayangin gue jadi imamnya,"
Ledek Aldi masih dengan tawa yang membuatku semakin salah tingkah. Ih, pede amat, bukan gitu. Itu tuh namanya adab, Al. Adab ke orang yang lebih tua. Alasanku mengeles. Ya elah, lu itu yang kalau ngambek kayak nenek lampir, tahu nggak? Ujar Aldi lalu berdiri kembali, menggulung matras yang kami gunakan tadi untuk sholat. Selesai sholat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Aldi segera memasang senter di kepalanya, lalu menyodorkan satu lagi senter kepadaku. Mau dipasangin gak? Tanyanya. Bisa sendiri, jawabku lalu meraih senter di tangannya. Ingat, jangan jauh dari gua, ini udah malam, takutnya kita tersesat, ucapnya mengingatkan. Aku tidak menjawab, hanya memberinya isyarat untuk segera melanjutkan perjalanan. Suasana maghrib menjelang malam bagiku sangatlah mencekam. Seandainya tidak gengsi, aku sangat ingin menggandeng tangan Aldi agar rasa takutku bisa berkurang. Namun aku tidak mau, dia meledekku lagi. Tiba-tiba aku merasakan nyeri yang teramat di perutku. Lalu sesuatu cairan aku rasakan keluar dari kemaluanku. Itu adalah darah haid. Aku tidak menduga aku akan datang bulan di waktu dan tempat yang seperti ini. Untung saat itu tanpa sengaja aku membawa pembalut di tas selempang yang kubawa. Al, berhenti dulu, gua mau buang air, ujarku kepada Aldi yang saat itu tengah sibuk menyenter ke atas jalur. Dia kemudian berhenti. Bisa sendiri kan? Tanyanya lalu menghampiriku. Iya, gue bisa kok. Lu tunggu gue di sini. Awas kalau ninggalin, ancamku. Takut amat ditinggalin sama gue, ujarnya. Kembali dengan tingkahnya, aku menjawabnya hanya dengan picingan mata yang mengancam. Dia lalu memalingkan muka dan pura-pura bersiul. Aku segera mencari tempat untuk membasuh dan menggunakan pembalutku. Tidak jauh dari posisi Aldi, namun masih aman dari jangkauan matanya, yang walaupun aku tahu Aldi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Setelah memasang pembalut dan membuangnya di semak-semak sekitarku, aku ingin segera beranjak. Namun tiba-tiba terdengar suara di balik semak tempatku membuang pembalut. Aku yang penasaran segera mengecek suara tersebut. Aku mengibaskan semak dan mengarahkan senter ke arah suara tersebut. Aku terhenyak saat melihat noda cairan merah kehitaman membasahi semak tersebut. Segera aku mencari pembalut yang aku buang tadi, namun pembalut tersebut sudah hilang. Hanya bekas darah yang membasahi semak-semak yang aku dapati. Aku menyenter bekas noda darah tersebut yang ujungnya mengarah ke atas pohon. Tubuhku kaku saat senterku menangkap sebuah sosok hitam dan berbulu pekat yang memiliki mata merah bersinar. Suara dari makhluk tersebut sambil menjilati pembalut yang dipenuhi darah di ujung kukunya. Aku tidak bisa apa-apa, tubuhku kaku dan tidak bisa digerakkan. Lu ngapain? Ujar Aldi sambil menyentuh pundaku. Aku kaget lalu tubuhku jatuh ke tanah karena kaki yang tidak kuat menahan tubuhku yang kaku. Dewi, lu kenapa? Tanya Aldi memangku badanku yang lemes. Aku tidak menjawab, bukan karena tidak mau, tapi lidahku terasa keluh untuk digerakkan. Aldi lalu mengambil sebotol air kemudian meminum lalu menyemburkannya ke wajahku. Aku spontan kaget. Lu kenapa sih Al? Kok nyembur ke muka gua? Ucapku saat aku sudah bisa menggerakkan badan dan lidahku. Kan biasanya di TV-TV kayak gitu, Wi. Jawabnya merasa tidak bersalah. Lalu membantuku berdiri. Aku kembali menoleh ke tempat sosok tadi berada, namun nihil. Hanya aku dapati kegelapan yang mencekam di tempat tersebut. Aku segera menyeret tangan Aldi memintanya meninggalkan tempat tersebut. Lu tadi kenapa sih, Wi? Kencing kok lama amat. Gua kira lu ketiduran tadi. Tanya Aldi saat kami berdua sudah berjalan agak jauh dari tempat tersebut. Sejenak aku mengambil air minum dan membasahi tenggorokan yang masih terasa sesak. Udah, gak usah dibahas, jawabku singkat. Aldi mengerti. Dia hanya memandangi wajahku dengan bingung. Sepanjang perjalanan Aldi berusaha mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya untuk membuatku tertawa. Namun bayangan makhluk tersebut masih membekas jelas di pikiranku, sehingga aku tidak terlalu menanggapi candaannya. Dari kejauhan aku melihat kerlap-kerlip dari beberapa tenda pendaki yang sudah berdiri. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Akhirnya sampai di pos 8, Wi.
ucap Aldi sembari menunjuk plang penanda di salah satu batang pohon. Aku dan Aldi sibuk mencari tempat landai yang tidak terlalu dipadati oleh tenda pendaki lain. Agak jauh memang, namun masih bisa mendengar suara pendaki lain tertawa serta bercanda dengan temannya masing-masing. Segera Aldi membuka carrier yang ia bawa, kemudian mengeluarkan tenda serta matras dari dalam. Dia hanya menyuruhku menunggu dan memperhatikan. Cekatan Aldi membangun 2 tenda untuk kami. Selang beberapa menit, tenda akhirnya siap, walau dengan susah payah. "Sholat isya dulu yuk," ajak Aldi sesaat setelah selesai berwudu. Aku menolak dengan alasan capek. Aldi memaklumi dan segera melakukan sholat isya di dekat tenda kami. Sembari menunggu Aldi selesai sholat, aku segera menyiapkan nesting serta kompor portable dari dalam carrier yang Aldi bawa. Niatku ingin memasak untuknya, karena dalam perjalanan tadi beberapa kali aku mendengar suara dari perut Aldi yang meminta jatah untuk diisi. Kasihan rasanya melihatnya menahan lapar. Walaupun menu yang akan aku masak bukanlah menu yang mahal, tapi setidaknya aku ada usaha untuknya. Segera aku keluarkan 4 bungkus mie instan serta 2 butir telur dan 4 bungkus sosis untuk topping. Setelah semuanya matang dan sudah siap, tidak lupa aku menyeduh teh madu untukku dan kopi susu jahe untuk Aldi pastinya, karena dia penikmat kopi garis keras. Hampir setiap kali kami singgah di kafe, tidak akan pernah lepas dari kopi susu kesukaannya. Setelah semua siap, aku hanya duduk sambil memandangi Aldi yang sedang khusyuk dengan sholatnya. Samar-samar aku mendengar suara yang memanggilku dari kejauhan. Kadang terdengar tepat di belakangku, kadang terdengar jauh. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara tersebut. Lalu mataku menangkap kembali sebuah mata merah menyala yang sedang memperhatikanku di sebuah pohon yang tidak jauh dari tenda kami berdiri. Aku spontan menutup mataku, tidak mau kejadian tadi terulang kembali. Aku melonjak kaget saat tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundakku. "Lu kenapa, Wi?" Suara Aldi. Aku membuka mata kemudian menghadap ke belakang memastikan bahwa itu benar-benar Aldi. Syukurlah, itu beneran Aldi yang terlihat seperti bingung menatapku. "Ah, gak apa-apa kok Al. Ini gue cuma kelilipan jadi ngucek mata. Lupa, ternyata tadi habis megang lombok." Alasanku mencoba menghilangkan kebingungan Aldi. "Oh, ini siapa yang masak? Lu ngundang Chef Juna ya?" Tanyanya lagi. Aku tahu dia pasti akan meledekku lagi. "Ya gua lah, siapa lagi coba?" balasku. "Emang tahu masak? Kirain kamu taunya makan doang," ujarnya lagi diiringi senyum yang mengintimidasiku. Aku mengelak. "Ya udah gak usah dimakan, udah dimasakin malah ngeledek," jawabku memasang wajah jutek dan mengambil sepiring mie yang sudah aku masak tadi. Tidak aku hiraukan Aldi yang mencoba meledekku. Setelah capek melihatku yang tidak menggubris ledekannya, dia lalu duduk di dekatku dan mengambil sepiring mie yang sudah aku siapkan untuknya. Aku perhatikan, dia sangat lahap menikmati makanan yang aku masak. Bahkan piringnya bersih tidak bersisa. "Itu lapar apa doyan?" candaku melihat sisa makanan menempel di bawah bibirnya. "Doyan, asalkan kamu yang masak, aku doyan," ucapnya tanpa melirik padaku. Aku tersedak mendengar ucapannya yang mampu membuat aku salah tingkah. Setelah kami makan, Aldi mengambil segelas kopi susu yang aku buatkan tadi. Walaupun sudah agak dingin, kami berdua duduk di dekat api unggun yang Aldi buat tadi. Dia mengambil gitarnya, memintaku menyanyikan sebuah lagu. Malam itu kami habiskan dengan nyanyian serta petikan gitar dariku dan Aldi, serta bintang yang menyaksikan kami berdua. Sekitar pukul 11 malam, Aldi menyuruhku untuk masuk ke dalam tenda. "Wi, lu tidur duluan aja Ki," perintah Aldi saat melihatku yang menggigil kedinginan. Aku tidak membantah dan segera masuk ke dalam tenda untuk merebahkan badanku yang sudah terasa sangat lelah akibat perjalanan tadi. Tidak butuh waktu lama, aku langsung terlelap. Saat badanku sudah berada di dalam sleeping bag, baru sebentar mataku terpejam. Aku terbangun dikarenakan tepukan di pundakku. Aku membuka mata dengan malas, lalu melihat siapa yang membangunkanku. Seorang wanita. Aku bergegas bangun dan keluar dari sleeping bagku. Aku duduk
lalu bertanya kepada wanita yang berada di depanku. "Kenapa ya kak?" tanyaku sesaat setelah kesadaranku kembali. "Kak, itu cowok yang di depan temennya," dia balik bertanya. "Iya, emang kenapa ya?" jawabku. "Mending kakak keluar dulu," ucapnya lalu bergegas keluar. Aku yang memikirkan hal yang tidak-tidak tentang Aldi segera keluar untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Saat sudah di luar tenda, aku melihat Aldi sedang dikerumuni oleh dua orang pendaki laki-laki yang aku tebak itu adalah teman dari pendaki perempuan yang membangunkanku tadi. "Dia kenapa?" tanyaku lalu bergegas menghampiri tubuh Aldi yang seperti sedang dipangku oleh salah satu pendaki tersebut. "Tadi kami lewat kak, lalu melihat teman kakak sedang bersila dan bersikir sambil memegang sebuah tasbih di tangannya. Lalu kami coba menyapanya, namun bukannya dijawab, dia tiba-tiba jatuh dan pingsan," jawab orang yang sedang memangku Aldi. Aku mencoba menepuk-nepuk pipi Aldi dan membangunkannya, namun tidak ada respon apa-apa. Aku yang mulai panik, pikiranku mulai dikuasai pikiran yang tidak-tidak. Aku takut Aldi kenapa-napa. Aku takut Aldi akan meninggalkanku. Aku meminta kepada kedua pendaki laki-laki tersebut untuk membopong tubuh Aldi ke dalam tenda untuk dibaringkan. Apalagi cuaca malam itu sangat dingin, takutnya tubuh Aldi kedinginan dan membuat kondisinya semakin memburuk. "Makasih kak, kalian balik aja ke tendanya, biar aku sendiri yang jagain temanku," ucapku setelah tubuh Aldi sudah dibaringkan di dalam tenda. "Tapi kamu gak apa-apa sendiri?" tanya pendaki perempuan yang membangunkanku tadi. "Iya gak apa-apa kok kak, lagian ini juga udah jam 12 malam," jawabku sambil melirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Akhirnya mereka bertiga pun pamit untuk kembali ke tenda mereka. Aku hanya bisa terduduk pasrah melihat Aldi yang masih tidak sadarkan diri. Sekali lagi aku coba memanggil namanya, aku tepuk-tepuk pipinya, namun masih tidak ada respon apa-apa. Tidak sadar air mataku keluar. Aku menangis tidak bisa membayangkan apabila terjadi sesuatu kepada Aldi. "Al, bangun, jangan kayak gini, gue sayang sama lu Al, please bangun buat gue," ucapku lirih nyaris tanpa bersuara. Tiba-tiba Aldi terbangun dengan wajah berkeringat dan seperti bingung. Dia menatap dan mengedarkan pandangan, lalu menatapku. "Wih, kenapa gue bisa di dalam tenda? Dan apa yang terjadi sampai lu nangis?" tanyanya setelah meneguk air minum yang aku berikan. "Tadi lu pingsan Al, untung ada pendaki yang bantuin tadi. Lu kenapa Al? Kok bisa pingsan?" jelasku kepadanya. "Udah, gue gak apa-apa kok. Lu jangan nangis lagi dong, jelek tahu," balasnya bergurau, lalu mengelap air mataku dengan sapu tangan yang aku berikan tadi kepadanya. "Udah gak usah ngeles, cerita dulu lu kenapa?" ucapku meminta penjelasan kepadanya. Aku tahu dia suka menutupi apa-apa yang bisa membuatku khawatir. "Bener, gue gak kenapa-napa kok," balasnya seraya mengelus rambutku. Aku tidak mau memaksanya untuk bercerita. Mungkin betul dia sedang kelelahan. Setelah agak tenang, kembali aku masuk ke dalam sleeping bagku untuk melanjutkan tidurku yang sempat terjeda tadi. Aldi pamit untuk menghirup angin segar di luar. Aku mengiyakan saja. Setelah Aldi keluar, aku hanya melamun, menatap langit-langit tenda di atasku. Tidak sadar aku kemudian terlelap. Di dalam tidurku inilah awal aku merasakan sesuatu yang bahkan tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba aku terbangun di dalam hutan, di bawah sebuah pohon besar. Aku mengedarkan pandangan, mengamati tempat yang sangat asing bagiku saat ini. Lalu terdengar suara yang memanggilku, suara lelaki. Kemudian dari sebuah jalan setapak, aku melihat lelaki yang sedang berjalan ke arahku. Aku memincingkan mata, memperhatikan dengan seksama lelaki tersebut. "Kamu kok tidur di sini, Wi? Tadi aku cariin, aku kira kamu pulang duluan ke rumah," ucap lelaki tersebut setelah sampai di hadapanku. Lalu menaruh seikat kayu bakar yang ia bawa di pundaknya. Tampan, ya, tidak bisa aku pungkiri lelaki tersebut memang tampan. Dia seumuran denganku. "Kamu siapa?" tanyaku kepadanya. "Aku Arif." "Penyakitmu kambuh lagi. Tadi aku cariin ternyata di sini," balasnya kemudian menyodorkan air minum kepadaku.
dari sebuah gelas bambu yang ia bawa di pinggangnya. Aneh, kenapa dia tahu nama aku? Lalu penyakit apa yang ia maksud? Di saat masih bingung, aku disuruhnya untuk mengikutinya pulang. Aku yang saat itu sedang linglung pun hanya bisa mengikutinya dari belakang. Kami berjalan melewati pematang sawah serta kebun-kebun warga. Aku terasa asing dengan tempat ini. Kenapa aku bisa berada di sini? Padahal seingatku tadi aku sedang mendaki dengan Aldi. Sebuah tempat atau tepatnya desa dengan nuansa yang masih sangat asri, yang berada dekat dengan hutan dan gunung, pematang sawah yang terhampar luas, serta sungai-sungai yang mengalir dengan tenang, membuatku merasakan kenyamanan. Banyak warga desa yang menyapaku dan lelaki yang berada di sebelahku. Sesekali membalas sapaan mereka dengan anggukan kepala. Dia menggandengku menuju sebuah rumah yang sederhana berdindingkan papan, namun terlihat bersih dan sejuk karena pekarangan depan yang ditanami berbagai macam bunga-bunga hias. Aku berdecak kagum, tahun berapa ini? Aku kira sudah tidak ada lagi rumah dan desa yang seperti ini, seperti pemandangan tempo dulu yang sering terpampang di dalam lukisan. "Kamu kenapa?" tanya lelaki tadi karena melihatku terdiam di halaman depan. "Enggak apa-apa kok," jawabku masih memperhatikan bunga mawar yang tumbuh dengan subur. "Kamu suka bunga kan? Semua bunga ini kan kamu yang tanam sendiri," ucapnya lagi. Bagaimana mungkin aku yang menanam bunga ini, padahal aku sendiri baru pertama kali menginjakkan kaki di desa ini. Aku berusaha mengingat-ingat kembali, tapi tidak membuahkan hasil. Kemudian keluar seorang ibu parubaya yang aku taksir berumur 45 tahunan, menggunakan kebaya layaknya pakaian yang sering dipakai oleh orang-orang dulu. Ibu tersebut kemudian tersenyum dan menyuruhku masuk. "Nah Dewi, dari mana saja? Ibu khawatir tadi, kirain kamu kenapa-napa," tanya ibu tersebut. Aku tidak bisa menjawab karena memang tidak tahu harus menjawab apa. "Penyakit Dewi kambuh lagi, Bu. Tadi aku temuin dia habis pingsan di dalam hutan," jawab Arif yang mencoba menjelaskan. Aku lalu digandeng masuk oleh ibu tersebut. Aku memasuki ruangan depan yang hanya diisi dengan 2 kursi bambu panjang dan sebuah meja yang terbuat dari potongan kayu gelondongan. Ibu tersebut kemudian menyuruhku masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Aku ditunjukinya sebuah kamar yang tidak memiliki pintu, hanya seuntai kain yang digantung untuk menutupi pemandangan di dalamnya. Aku yang masih pusing dan lelah hanya mengiyakan, walaupun masih bingung dan penasaran siapa mereka. Aku masuk ke kamar tersebut, lalu merebahkan badan di sebuah dipan kayu yang tertutup tikar dengan bantalan yang diisi dengan kapuk tipis. Sejenak aku termenung. Otakku bekerja ekstra memikirkan kejadian ini. Apakah ini nyata atau hanya mimpi? Tanpa sadar aku terlelap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.